Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita di berbagai macam kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiah. Semoga Allah senantiasa dengan nikmat-nikmat tersebut menjadikan kita bisa menggunakannya dalam ketaatan. Kita bisa gunakan dalam hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah ke hadirat Nabi kita Nabi Muhammad beserta para keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya dan para pencintanya hingga yaumil kiamah. Ikhwan yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian akidah kita sudah selesai tentang masalah uluhiyat. Kita akan masuk tentang bab al-anbiya, ya, nubuat, tentang hal-hal yang bersifat hal-hal yang berkaitan dengan nabi dan rasul. Namun sebelum kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul, sedikit akan kita tambahkan. Ada istilah sifat, adalah istilah asma. Ya, ada sifat, ada asma. Ya. Asma adalah matadulu alal musamma, sesuatu yang menunjukkan terhadap yang dinamai. Itu asma namanya. Ya, matadulu alal musamma, sesuatu yang menunjukkan terhadap yang dinamai. Misalkan Zaid, berarti nama ini tertuju kepada seorang laki-laki, dan seorang laki-laki ini namanya Zaid. Matadulu alal musamma. Kalau sifat enggak, makna takumu alal musamma, sebuah makna yang berada pada yang dinamai. Misalkan Zaid tadi orangnya dermawan, berarti sifat dermawan ini berada pada diri si Z. Ya, jadi kalau asma adalah matadu ala musamma, sesuatu yang menunjukkan terhadap yang dinamai. Zaidun, nama, ya, itu nama dari seorang lelaki yang tinggi gede, misalkan gemuk, putih kulitnya, nah itu dia namanya Zaid. Tadulu ala musamma. Tapi kalau sifat itu makna tagumu alal musamma, sebuah makna yang berada pada yang dinamai. Z ini dermawan, berarti sifatnya dermawan ini berada pada diri Z. Sifat dermawan ada pada diri Z. Itu segala sisi bahasa antara sifat dan makna. Nah, dalam ilmu tauhid ya ada sifat, ada makna. Apakah sama? Dalam perbedaan ini hanya dari sisi bahasa saja. Ya, dari sisi bahasa saja. Di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu, asma Allah Subhanahu wa taala kalau dikumpulkan kurang lebih hampir 220 nama. 220 sifat dan nama. Ya, 220 sifat dan nama. Namun yang dikhususkan oleh Rasulullah, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hanya 99. Walillahil asmaul husna. Ya. Innalillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan wa illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Barang sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Ya, 100 kurang 1, 99, 100 kurang 1. Man ahsaha, barang siapa menghitungnya, ada yang bilang barang siapa menghafalnya, ada yang barang siapa yang berakhlak seperti sifat asma Allah ini, maka dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Ya, Allah akan masukkan dia ke dalam man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi penghususan 9 bukan berarti, kata Imam Nawawi, bukan berarti nama-nama yang 99 itu
Tidak ada lagi selain nama-nama itu. Ada. Ya, ada nama-nama selain dari yang 99. Maka seperti Al-Fakir bilang tadi, kurang lebih ada 220 nama dan sifat. Nah, dari apa yang di 220 itu, yang menunjukkan alal musamma cuma satu. Kalimat Allah. Yang menunjukkan atas nama itu hanya satu, Allah. Selainnya sifat. Ar-Rahmanur Rahimu Malikul Qudusus Salamul Mu'minun, itu sifat semua. Tapi yang menunjukkan nama itu adalah Allah semua. Bahkan dikatakan paling asyraful asma, a'dhamul asma, asmaul ismullahil a'dham. Itu nama Allah. Ya, lah kenapa kok dikatakan Asmaul Husna? Padahal yang nama itu cuma satu, Allah. Yang lain itu sifat. Kenapa kok dikatakan Asmaul Husna? Karena ketika seorang mengucapkan Ar-Rahman, ketika seorang mengucapkan Ar-Rahim, ketika mengucapkan Al-Malik, pemikiran kita langsung tertuju kepada zat yang memiliki kasih sayang yang sempurna. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahim, ya berarti secara tidak langsung pikiran kita tertuju kepada zat yang maha rahim. Siapa? Allah. Maka semuanya itu dikatakan al-asmaul husna. Paham? Jadi perbedaannya hanya segi makna saja. Segi mana? Jadi kalau asma itu adalah madal alal musamma, sesuatu yang menunjukkan kepada yang dinamai. Tiba kalau sifat makna taqumu alal musamma, sebuah makna yang berada pada yang dinamai. Dari sekian banyak nama dan sifat, yang benar-benar nama cuma satu. Apa? Allah. Ya, yang lainnya itu sifat. Ya, Allahur Rahmanur Rahim itu sifat semua. Ya, itu sifat. Lah kenapa kok dikatakan asma? Nah, tadi saya katakan bahwa kenapa dikatakan asma? Karena setiap orang mengucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan seterusnya, itu langsung pikiran tertuju kepada zat yang maha Rahman, zat yang maha Rahim. Jadi alhasil apa? Asma, kalau disebutkan asma berarti menunjukkan atas yang musamma dan sifat keagungan kemuliaan bagi musamma, bagi yang diberi nama. Ketika kita menyebutkan Allah, berarti secara tidak langsung, kalau kita kategorikan itu nama, berarti secara tidak langsung kita menyebut terkandung di situ ada nama zat itu yang wajibul wujud yaitu Allah, dan ada makna keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebutkan Ar-Rahman, ya kita nama ini nama Allah, berarti ini menunjukkan akan zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, namanya Ar-Rahman, dan juga menunjukkan atas kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menunjukkan sifat saja, Ar-Rahman itu sifat, berarti kita menunjukkan atas kemuliaan Allah. Jadi tergantung bagaimana kita mengucapkan. Kalau kita ucapkan Ar-Rahman itu nama Allah, berarti ada dua makna. Terkandung dua makna. Makna itu adalah nama Allah dan makna atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah, berarti menunjukkan atas apa? Atas keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Al-asma dan sifat itu hanya perbedaan dari segi bahasa saja. Ya, semuanya di dalam Al-Qur'an maupun hadis terkumpul semua dalam kalimat Al-Asmaul Husna. Nah, dari situ nanti terlahir dari sifat yang berkaitan dengan af'alullah. Ya, berkaitan dengan af'alullah seperti apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Razzaq, ya, kemudian Al-Qabid, Al-Basit, Al-Muhyi, Al-Mumit. Itu berkaitan dengan af'alullah. Walaupun itu dinafikan, enggak jadi masalah. Ya, enggak mengurangi zat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah Ar-Rahman. Ya, Allah Rahman kepada kaum muslimin, tapi tidak Rahman kepada orang kafir. Enggak jadi masalah. Ya, enggak berkurang kerahmanan Allah. Allah Razzaq, Allah pemberi rezeki kepada A.
tapi nggak diberikan rezeki kepada B misalkan, nggak jadi masalah. Ya nggak mengurangi sifat rezaknya Allah. Ya, la yas'alu amma yaf'alun wa hum yas'alun. Mereka tidak bisa dipertanyakan tentang apa yang Allah lakukan, tapi akan dipertanyakan akan apa yang kita lakukan. Ada lagi sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Kalau itu sifat berkurang, ya kalau kita nafikan maka akan mengurangi sifat Allah. Nah, itu sifat 20 tuh. Ya, wujud, ada nafsiyah, ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada maknawiyah. Nah, itu. Ya, jadi sifat dari asma dan sifat itu terbagi menjadi dua. Ada yang berkaitan dengan af'alullah, yang menafikannya itu tidak menjadi masalah. Allah Razzaq, Allah Maha Rezeki. Ya, tapi kalau nggak ngasih rezeki kepada yang lain jadi masalah. Allah tidak melahirkan, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi, nggak jadi masalah. Allah memberi, tidak memberi nggak jadi masalah. Allah menyayangi, tidak menyayangi juga tidak masalah. Allah mengasihi, tidak mengasihi juga tidak masalah. Tapi kalau ya kemudian yang kedua, sifat kalau yang kita nafikan itu akan mengurangi keagungan Allah. Nah, itu sifat yang 20. Ya, wujud pertama sifat nafsiyah. Kalau misalnya kita kurangi, ya Allah wujud juga Adam, nah nggak bisa. Ya, nggak bisa. Allah wujud, kebalikan wujud? Apa kebalikan wujud? Adam ya. Ya, Adam nggak bisa. Allah harus wujud. Ya, kidam kebalikannya apa? Hudus, nggak bisa. Allah harus kidam. Jadi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yang berkaitan dengan af'alullah, ditiadakannya nggak jadi masalah. Yang kedua berkaitan dengan zatullah, ya ketiadaannya itu menjadi sebuah masalah. Jadi harus ada. Nah, yang harus ada itu yang paling 20 yang kita bahas kemarin. Itu terbagi menjadi 4. Yang nafsiyah itu wujud, kemudian salbiyah kidam baqo mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah. Ya 5. Kemudian juga terakhir ma'ani qudrah iradah hayun ilmun sama hayun basar kalam. Kemudian maknawiyah 7 lagi, ya qadirun muridan aliman hayyan samian basar basiran mutakaliman. Itu kalau ditiadakan masalah. Ya, masalah. Jadi Allah harus yang 20 harus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas ya. Jadi Asmaul Husna dengan sifat hanya perbedaan dari segi lugawi saja. Segi bahasa, ya segi makna saja. Tapi hakikatnya itu menunjukkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mahfum ya? Itu arti dari Asmaul Husna. Apa cuma 99 saja? Tidak. Masih banyak kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada bab tentang para nabi dan para rasul. Ya. Apa sih nabi itu? Apakah rasul itu? Nabi zakarun, hurun, ya uhiya ilaihi, ya wa walam yu'mar bitabligh. Laki-laki, enggak ada nabi perempuan. Ya, ada nabi perempuan. Nanti kalau nabi perempuan repot. Ya, mau perang kagak jadi. Kenapa? Nabinya hamil tua mau ngelahirin, enggak jadi perang. Ya, jadi nabi itu harus laki-laki. Yang mempunyai kesempurnaan dalam akal, kesempurnaan dalam pemikiran, kesempurnaan dalam keteguhan. Beda kalau perempuan, gampang berubah. Satu kadang A, kadang B, kadang seperti itu. Maka yang dimiliki derajat kenabian harus laki-laki. Hurun, harus merdeka, nggak boleh budak. Karena budak itu dikuasai oleh orang. Ya, dikuasai oleh orang, harus merdeka. Zakaran hurun, kemudian salamatun min danasil abil tidak mempunyai celak atau aib dari ayah dan ibu, enggak. Ya, tidak misalnya ayahnya pezina, enggak. Ayahnya nyembah matahari patung, enggak. Ibunya juga seperti itu, enggak ada.
Ya, kemudian selamat dari penyakit yang bikin orang lari. Selamat an amrad munafirin nas. Selamat dari penyakit yang bikin orang lari. Bagaimana kalau dia punya penyakit sedangkan orang nggak mau dekat? Bagaimana dia akan nyampein dakwanya? Itu. Ya, jadi laki-laki orang merdeka, kemudian selamat dari tidak memiliki latar belakang jelek dari bapak dan ibu, dan juga dirinya juga tidak termasuk orang yang jelek akhlaknya dan juga pekerjaannya jelek, enggak. Kemudian ya ilaihi bisyariah, diwahyukan dengan syariat. Apakah diperintahkan untuk kemudian tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, kebalikannya Rasul. Kalau Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, diperintahkan untuk menyampaikan, itu tanda. Ya. Nabi, bagaimana orang harus mengetahui itu Nabi, sedangkan orang-orang harus apa? Harus beriman kepada Nabi itu. Sedangkan orang nggak tahu kalau itu Nabi kecuali dengan memberitahukan. Maka wajib buat Nabi tersebut memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang Nabi. Biar orang pada ngikut. Tapi kalau Rasul nggak perlu dengan perintah, dengan menyampaikan syariat, dengan menyampaikan perintah, itu sudah diketahui bahwa dia adalah Rasul. Jelas ya, itu Nabi dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Rasul Nabi, tapi kalau Nabi bukan Rasul. Jumlah Nabi yang wajib kita ketahui yang 25 yang kita bahas. Ya, 25. Adapun selainnya itu banyak. Sampai ada yang bilang 124.000 Nabi dan Rasul. 124.000 Nabi, 313 Rasul. Al-Imam Al-Bajuri alaihi rahmatullah dia mengatakan alangkah baiknya tidak menyebutkan jumlah tentang para Nabi dan para Rasul. Kenapa? Kalau disebutkan, ya kata Imam Bajuri, kalau disebutkan misalkan tadi 124.000 akan menimbulkan sebuah pencetusan yang bukan Nabi diangkat jadi Nabi gitu. Ya, kalau disebutkan 124.000 akan menimbulkan sebuah ketetapan yang bukan Nabi dianggap Nabi. Dan juga akan menimbulkan penapian yang seharusnya Nabi tapi tidak dimasukkan ke dalam 124.000. Karena jumlah Allah banyak. Apa jumlahnya? Astagfirullah. Jumlah para Nabi itu banyak. Minhum naqussu alaik wa minhum lam naqsus alaik. Kata Allah, di antara mereka para nabi ada yang kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan. Jadi jumlah para nabi banyak, la ya'lamuha illallah, enggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya, jadi hanya terkata dari para ulama ada yang 124.000 para nabi, ada yang 313 rasul. Nabi yang wajib kita ketahui ya, secara ijmal itu ada 25 nabi. Dari 25 nabi ada ulul azmi 5 orang. Itu wajib kita ketahui. Apakah wajib menghafal dari 25 nabi? Enggak. Tapi kalau dipertanyakan, Musa nabi bukan? Oh, bukan nabi, dosa. Tapi jadi harus tahu, Nabi Musa nabi bukan? Oh, nabi, aman. Apa 25 nabi? Enggak hafal. Tapi kalau dinamakan, kalau dia tahu kalau ditanyakan satu orang nabi, dia jawab bukan nabi, nah ini dosa. Karena dalam Al-Quran ada nama nabi tersebut yang 25 nabi. Mau ya nggak mau kudu hafal semua. Ya, mau nggak mau kudu hafal semua. Ya, nama-namanya itu wajib beriman kepada mereka. Dalam amana Rasul bima unzila min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina hadim min rasulih. Kita tidak membeda-bedakan antara para nabi dan para rasul. Semua kita beriman. Dalam segi iman kita beriman. Nabi Musa beriman daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak menutup kemungkinan ada kemuliaan tersendiri dari para nabi-nabi yang lain. Dan paling mulia di antara nabi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah para nabi. Jadi yang harus kita ketahui. Paham ya? Ya. Nah, kita masuk kepada bednya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nadim rahimallahu taala wa nafa'ana bi bi'ulubi dan amin. Arsala anbiya zawil qatanah bisidqi wa tablighi wal amanah. Allah mengutus para nabi. Arsala anbiya. Allah mengutus para nabi. Zawil fatanah, yang nabi tersebut memiliki al-fatanah, kecerdasan, bisidqi, dan juga memiliki kejujuran, wa tablighi, dan memiliki sifat tabligh, menyampaikan, wal amanah, dan juga amanat. Wajib, ya, wajib buat kita setiap muslim untuk meyakini meyakini bahwa nabi mempunyai sifat 4 ini: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ya. Al-mufradat anbiya bihadbil hamzah al-mamdudah lid-darurah jam'u nabiyun wa qad taqaddama ta'rifuhu. Anbiya, ya, asalnya ambiyaun karena dibuang hamzahnya lid-darurah karena daruratus syair. Jadi kalau udah daruratus syair kadang-kadang nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, itu yang jadi masalah. Ya, jam'anya anbiya, jamak dari nabiyun. Nabi ada yang bilang asal nabi, ya, nabiyun, ada yang bilang nabi. Ya, nabi itu diambil dari kata nabiyun yang mempunyai arti terangkat, ya, memiliki arti rib'ah, itu nabiyun. Ada yang bilang dari nabi. Nabi itu menunjukkan arti pemberi kabar, ya, pemberi kabar. Ala kulli hal, mau diambil dari kalimat nabiyun atau nabiun nggak jadi masalah. Dua-duanya memang ada pada diri para nabi dan para rasul. Kedudukan yang tinggi dan mereka tugasnya menyampaikan. Wa qad taqaddama ta'rifuhu, sudah lewat definisi nabi. Sekarang al-fatanah. Apa fatanah? Kamalud dzaka wa hiddatul aqli fi ilzamil khusum fil muhajajati. Jadi fatanah ini kesempurnaan dalam kecerdasan, wahidatul aqli, dan ketajaman di dalam pemikirannya. Fi ilzamil khusum, di dalam melawan, ya, orang yang berdebat di dalam dalam perdebatan. Fi ilzamil khusum, di dalam menjatuhkan lawan di dalam perdebatan. Jadi Nabi harus seperti itu. Karena yang harus menyampaikan kebenaran. Ya, di sana merasa benar, Nabi merasa benar. Bagaimana menjatuhkan yang salah padahal dia itu salah tapi merasa benar? Nabi harus bisa mengungkapkan argumen yang mematahkan omongan mereka, sehingga nggak ada bagi lawannya untuk membantah. Nah, itu fatona. Kemudian wa ibtalu da'wihimil batila, dan membatalkan pengakuan mereka yang batil. Mereka mengakui akan kebenaran tapi hakikatnya itu batil. Bagaimana caranya untuk menampakkan kebatilan mereka? Nabi juga harus cerdas, ya. As-sidiq mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Sidiq itu apa? Apa yang mereka kabarkan benar. Jadi apa yang dikatakan oleh para nabi, apa yang dikatakan oleh para rasul itu benar, akan terjadi. Enggak meleset. Ya, enggak meleset. Akan terjadi baik saat ini, saat mengatakan, atau saat yang akan datang. Ya. Tabligh, ta'limuhumun nas, syara'i Allah. Pembelajaran para nabi kepada manusia tentang apa? Syariat. Tabligh harus sampaikan. Ya. Liyursyidahum ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Untuk menunjukkan mereka kepada jalan kebahagiaan, ya. Liyursyiduhum, untuk menunjukkan jalan kepada mereka, jalan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Harus sampaikan. Itu sifatnya. Kemudian amanah, ismatuhum zahiran wa batinan. Terjaganya mereka dari sifat jelek secara zahir ataupun yang secara batin. Dari mintalab busi bimanhin anhu, dari melakukan hal-hal yang dilarang, walau nahya karahatan, walaupun larangan yang makruh. Ya. Jadi selamatnya para nabi dari kejelekan.
Ya, selamatnya para nabi dari kejelekan. Itu. Apa bedanya sidik dan amanah? Dan bilang perbedaannya kalau sidik itu berkaitan dengan ucapan. Itu sidik. Kalau amanah berkaitan dengan perilaku. Ya, jadi mereka itu perilakunya baik. Dari awal mereka lahir sampai mereka wafat. Mereka terjaga. Walaupun hal yang remeh. Ya, walaupun hal yang remeh. Jadi Nabi itu nggak boleh melakukan hal-hal yang remeh, hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Semuanya ada manfaat. Dari mereka kecil sampai mereka wafat. Karena yang dibawa adalah syariat. Karena mereka menjadi panutan. Ya nggak mungkin Nabi itu melakukan hal yang bertolak belakang dengan aturan syariat, bertolak belakang dengan hal yang baik, nggak ada. Karena mereka panutan. Nah, namanya panutan harus perfect dalam semua halnya. Ya. Syarah, yajib ala kulli mukallafin an yata'aqida anna Allah taala anbiya wal mursalin. Wajib bagi setiap muslim untuk meyakini bahwa Allah mempunyai para nabi, mempunyai para rasul. Sekarang pengutusan nabi dan rasul wajib enggak bagi Allah untuk mengutus para nabi dan rasul? Hah? Wajib enggak bagi Allah mengutus para nabi dan para rasul? Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan tidak wajib. Allah mengutus nabi dan mengutus rasul, enggak wajib. Ya, enggak wajib Allah mengutus nabi dan para rasul. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan wajib. Mengatakan wajib Allah mengutus nabi dan rasul. Kenapa? Karena para nabi karena wajib bagi Allah memberikan kebaikan kepada manusia, dunia dan akhirat, kata mereka. Dasarnya apa mereka mengatakan Allah wajib mengutus para nabi dan para rasul? Karena Allah ini wajib memberikan kebaikan kepada hambanya, dunia dan akhirat. Maka karena wajibnya Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat, wajib bagi Allah mengutus para nabi dan para rasul. Ini salah. Ini salah karena tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada hamba. Enggak ada yang wajib. Itu bersifat jaiz. Pengutusan para nabi dan para rasul bersifat jaiz, tapi mereka Mu'tazilah mengatakan wajib. Nah, dipatahkan omongan mereka ini. Ya, dipatahkan oleh Al-Imam Abi Musa Al-Asy'ari, ya Abi Hasan Asy'ari, Abi Musa Al-Asy'ari, Abi Hasan Al-Maturidi, bahwa omongan mereka akan wajibnya Allah memberikan kebaikan itu salah. Contoh begini, pernah Imam Abi Musa Al-Asy'ari berdebat dengan Al-Imam Al-Jabba'i. Ada yang bilang Jabba'i ini gurunya plus mertuanya. Ya, plus mertuanya. Diperhatikan di sini. Ya penting ya. Karena kalau kita buta akidah itu kita gampang terjerumus. Jangan sampai kita buta masalah akidah. Salahnya di mana? Bahwa pengutus Allah itu wajib memberikan maslahat kepada hamba dunia dan akhirat. Dipatahkan pemahaman tersebut dengan debatnya antara Imam Abi Musa Al-Asy'ari dengan Imam Al-Jabba'i. Sekarang saya mau tanya, ada 3 orang. Yang satu mati dalam keadaan iman. Yang 2 meninggal dalam keadaan kafir. Yang ketiga meninggal dalam keadaan masih kecil. Kata Imam Jabba'i, yang pertama akan masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua meninggal dalam keadaan kafir, masuk akan nerakanya Allah. Yang kecil masuk ke dalam surganya Allah. Sekarang kalau misalkan yang kecil, ya, dia protes, ya Allah, kenapa kau meninggalkan saya waktu kecil? Enggak seperti yang pertama, biar saya bisa ibadah, ya masuk ke dalam surga dengan derajat yang tinggi. Kata Imam Jabba'i, Allah Maha tahu, karena Allah wajib memberikan kebaikan kepada hambanya. Anak kecil ini dewasa akan kafir, sehingga dengan dasar itu Allah mematikan dia lebih awal biar masuk ke dalam surga. Taib. Sekarang kalau yang kedua protes gimana? Ya Allah, kenapa kau meninggalkan aku dalam keadaan kafir? Kenapa aku tidak meninggal dalam keadaan masih kecil sehingga bisa masuk surga seperti anak kecil tadi? Kenapa kau meninggalkan aku dalam keadaan dewasa
dan kafir masuk ke dalam neraka, sedangkan engkau wajib memberikan yang terbaik. Imam Jabai diam, nggak bisa jawab. Nah, di sinilah pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan wajib Allah memberikan kebaikan, ini pemahaman yang salah. Jadi apa yang Allah berikan kepada manusia itu sifatnya jaiz. Boleh iya, boleh tidak. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Berhak Allah mewujudkan, berhak Allah tidak berhak Allah tidak wujudkan. Ada yang mengatakan juga falasifah, wajib Allah mengutus para nabi. Lantaran apa? Karena Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang kalau menciptakan berarti harus ada yang menjaga. Biar nggak terjadi kerusakan, yang menjaga itu adalah para nabi dan para rasul. Disuruh ngurus tanaman. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia. Wajib ada kemaslahatan di dalamnya. Maka atas dasar itu, maka Allah harus mengutus para nabi dan rasul untuk menjaga ketentraman dunia. Nah, itu kafir, ya. Itu tidak benar. Jadi Allah mengutus para nabi dan rasul sifatnya apa? Jaiz, bukan wajib. Paham ya? Maka di sini katakan yajib ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf an yataqida anna lillahi ta'ala anbiya wa mursalin, bahwa Allah ini mempunyai para nabi dan juga mempunyai para rasul. Qala ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Ya, telah beriman para rasul bima unzila ilaihi min rabbih, dan dengan apa yang Allah turunkan dari Tuhan, dapat dengan apa yang diturunkan kepada para nabi dari Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun, dan juga orang-orang mukmin. Beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikati, para nabi orang-orang mukmin beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kutubihi kitab-kitab, beriman kepada rasulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ini yang membedakan kita dengan Yahudi dan Nasrani. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak membeda-bedakan antara nabi dan para rasul, tidak membeda-bedakan. Tapi kalau orang Yahudi membedakan. Nabi kami Nabi Musa, tapi bukan Nabi Muhammad. Orang Nasrani pun seperti itu. Nabi kami Nabi Isa, tidak Nabi Muhammad. Tapi kita umat Nabi Muhammad, Nabi Musa Nabi kami, Nabi Isa Nabi kami, dan Muhammad juga Nabi kami. Bahkan Nabi Muhammad adalah Abdalul Anbiya. Itu yang membedakan antara kita dengan mereka. Ya. Jadi ada orang debat, ada orang Yahudi datang kepada seorang miskin, tanya, ya, kamu Muslim? Iya. Nabimu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kami ma'asyiral Yahud, ya, menyembah Allah dan juga beriman kepada Nabi Musa. Berarti kita sama-sama menyembah Allah. Kata siapa ini? Kata Yahudi kepada yang Muslim, yang miskin ini. Wah, beda dong. Ya, beda. Ya, kami beriman kepada Nabi Muhammad dan juga beriman kepada Nabi Musa. Tapi Anda beriman kepada Nabi Musa, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu yang membedakan kami. Ya, itulah yang membedakan kami antara kami dengan engkau. Nama Al-Quran, la nufarriqu baina hadimir rasuli. Tidak, kami tidak membedakan antara para nabi dan rasul dalam segi keimanan. Kita mengimani dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun juga tidak menutup kemungkinan di antara para nabi punya keutamaan masing-masing. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka para nabi dan para rasul juga mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Engkaulah zat maha pengampun, ampun dosa-dosa kami, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada kamulah kami kembali. Wa alaihi an ya'rifa ma yajib fi haqqihim. Selain kita wajib meyakini bahwa Allah punya nabi dan punya rasul, wajib juga buat kita untuk mengetahui apa yang wajib bagi mereka. Ya, wa ma yastahilu wa ma yajuz, apa yang mustahil bagi mereka dan apa yang boleh bagi mereka. Sama halnya dengan
Ya, sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib meyakini akan adanya Allah dan wajib meyakini akan Allah mempunyai sifat wajib, mempunyai sifat mustahil dan juga mempunyai sifat jaiz. Begitu juga para nabi, kita meyakini mereka punya sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Wal wajib fi haqqihim arba'u sifat, yang wajib dalam mereka ada 4 sifat. Ya.